Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spektakuler yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kata hikmah yang ke-15 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, am kaifa yatma'u an yudkhala hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabatihi ghabalatihi. Bagaimana mungkin seorang berharap masuk ruang kehormatan Allah atau Tuhan sementara hatinya belum bersih dari kotoran, kelalaian, dan kealpaan. Sebagaimana biasa, ungkapan ini akan kita lihat dari segi perspektif umum dan khusus. Segi atau perspektif umum, ketika kita berbicara bagaimana memusatkan ruang batin kita pada tujuan yang esensial dalam hidup, saat lalai dari tujuan dan kita tenggelam dalam tetek bengek perkara yang bukan merupakan bagian dari tujuan hidup yang utama, kita sebetulnya mengalami keadaan lalai dan mabuk. Orang yang mabuk tentu kehilangan keseimbangan, konsentrasi, dan gagal fokus. Dalam keadaan hilang fokus, kita akan sulit menyelesaikan tugas-tugas pokok kita, pikiran kita cerai-berai, kocar-kacir, tak tentu mengalami disorientasi, sehingga kita kesulitan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Keberhasilan dalam lapangan apapun dalam kehidupan ini hanya bisa dicapai jika seorang bisa mengeliminasi semua hal-hal yang bersifat distraktif, mengganggu pikiran, dan membolisir seluruh perhatian dan tenaga mentalnya kepada satu tujuan yang telah dia tuju. Keywordnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, mensucikan diri dari sifat lalai. Kata yang dipakai di sini menarik. Lalai dan alpa adalah seperti hadas atau kondisi ketidaksucian. Dalam Islam, jika seorang mau melakukan sholat, ia harus mensucikan diri secara spiritual dan kejiwaan. Laku pensucian itu disimbolisasikan lewat kegiatan bersuci yang disebut dengan wudhu untuk kotoran kecil atau mandi untuk kotoran besar. Seseorang yang dalam hidupnya gagal memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dan pokok, seperti orang yang sedang kentut dalam sholat. Dia berada dalam kondisi hadas atau kotor. Ia harus berwudu, mensucikan diri dari segala bentuk distraksi, gangguan yang melengahkannya dari tujuan hidup yang utama. Hanya setelah bersuci, berwudu seperti itu akan bisa kembali kepada hitoh atau jalan utama, jalan hidup yang benar-benar. Dan jika ia bisa mempertahankan kondisi suci seperti itu, kondisi terbebas dari ikatan-ikatan dengan hal-hal yang distraktif, dia akan bisa mencapai tujuan besar dalam hidup, yaitu kebahagiaan yang tercapai karena dia berhasil mengerti dan memahami siapa dirinya yang sesungguhnya. Happy, kebahagiaan yang terselenggara karena dia mengetahui sumber dari segala sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat dari perspektif khusus. Kita
banyak menemukan dalam ayat yang menegaskan, janganlah kalian berdekat-dekat kepada salat pada saat mabuk. Syekh Ibnu Ajibah memberikan tafsir mistik kepada ayat tersebut. Yang dimaksud dengan mabuk di sini bukan sekedar mabuk biasa, melainkan mabuk karena seorang memenuhi hati dan ruang batinnya dengan segala hal yang bersifat kebendaan, hal-hal yang material dan hal yang membuat seorang lalai dari Tuhan. Pada saat hati seorang penuh oleh pikiran mengenai hal-hal kebendaan, dia bisa lalai, tenggelam dalam pikiran itu, lupa pada tujuan hidup yang utama, pada Tuhan yang merupakan sumber dan tujuan kehidupan manusia. Ia lalai dan tenggelam dalam pikiran itu, seperti lalai orang yang mabuk. Dalam keadaan engkau sedang mabuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, engkau masih bisa melakukan sholat, dan sholat kita tetap sah menurut ukuran ilmu fikih yang normal. Akan tetapi, menurut hukum kebatinan atau kerohanian, sholat yang dilakukan pada saat pikiran dan batin kita mabuk dan sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sholat semacam itu batal, tidak sah secara rohaniah, sebab kita sholat dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. Sholat hanya akan membawa manfaat rohaniah yang besar jika kita melakukannya tidak dalam keadaan mabuk benda. Sholat membawa faedah rohaniah adalah salat yang dilakukan dalam keadaan rohani dan batin kita hadir terus bersama Allah. Itulah yang disebut dengan hadir atau hudur. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai dalam tema-tema kesufian, yaitu presence, yaitu maknanya dalam kosakata bahasa Arab kalau disandingkan itu ada hudur. Kata ini kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia, yaitu hadir. Sahabat spektakuler yang berbahagia, menurut Syekh Ibnu Ajibah, ada 3 jenis kehadiran dalam hidup kita. Pertama, kehadiran hati, hadarul qulub. Kemudian yang kedua, kehadiran ruh, hadarul arwah. Dan ketiga, kehadiran batin yang paling terdalam yang disebut dengan sir atau rahasia rohaniah atau hadarat al-asrar. Kehadiran hati adalah kehadiran tingkat utama bagi orang yang sedang memulai perjalanan tasawuf. Mereka disebut as-sairin. Kehadiran roh adalah kehadiran yang dicapai oleh orang-orang yang mulai mampu melihat kilatan-kilatan rahasia ketuhanan. Orang yang disebut dengan al-mustasyrifin, kalau di pesantren kita biasa istilahnya ngikuk-ngikuk atau mengintip, yakni melihat dengan sekelebat sebentar saja, sepintas. Kehadiran ketiga adalah kehadiran yang mereka yang disebut dengan al-mutamakkinun, orang yang sudah mencapai puncak gunung rahasia ketuhanan dan menetap di dalam pikirannya. Intinya, proses menuju Tuhan melalui kegiatan sholat adalah seperti orang yang melakukan perjalanan. Sebuah perjalanan tidak bisa dilakukan sakdak saknyet, mendadak langsung sampai tujuan. Harus ada proses secara bertahap. Sholat, jika kita lakukan dengan cara pandang kebatinan atau tasawuf, pada dasarnya adalah mental training atau bahkan spiritual training, olah jiwa, melatih bagaimana mengendalikan hati dan pikiran agar pelan-pelan kita sampai pada tujuan akhir, yaitu hadir di ruang suci ketuhanan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya ini patut menjadi renungan buat kita. Dalam hidup ini, jika kita mampu berusahalah untuk mempertahankan diri terus-menerus dalam keadaan bersuci, keadaan berwudu,
setiap Anda kentut mengalami kondisi hadas dan kotor, segeralah berwudu kembali. Sahabat spektakuler yang berbahagia, yang dimaksud dengan berwudu di sini bukan wudu fisik, mencuci muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki dengan air. Bukan, itu adalah wudu lahiriah. Yang dimaksud di sini adalah wudu kebatinan, wudu rohani, wudu esoterik, wudu orang-orang yang ingin membersihkan hati dari hal yang bersifat kebendaan, sehingga lalai dari Tuhan. Berwudu dalam pengertian rohaniah artinya adalah tulak juk kondisi sak bengan. Eling ingat, selalu ingat, kembali kepada jalan sautama, bedait kanca Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita lengah, sucikan hati kita, wudukkan hati rohani kita, kembalilah kepada tujuan utama dalam kehidupan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat spektakuler, inilah penjelasan dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana pada pembahasan yang ke-15. Sekian, salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.